또 왜 그러는데 뭐가 못마땅한데. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Dinanda, NIM 1919103010123, kelas C, praktikum metaan. Tujuan kali ini saya akan membuat video tentang meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal saat ini. Menurut buku panduan Ditjen Dikti tentang Merdeka Belajar, untuk mengakomodasi perkembangan industri keempat, pemerintahan Indonesia sedang menggalakkan program Merdeka Belajar, yaitu program yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengambil kegiatan ataupun mata kuliah sesuai yang diinginkan. Sebenarnya apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan berguna untuk memasuki dunia kerja. Lanjutan, Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan massa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan 1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai massa dan beban belajar. Dan 2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian massa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Selanjutnya, pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, memanajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Berbagai bentuk belajar di luar perguruan tinggi, contohnya adalah magang atau praktik kerja industri atau praktik kerja lainnya. Lalu ada yang kedua, melaksanakan proyek pengabdian untuk masyarakat di desa. Contoh lainnya, mengikuti pertukaran mahasiswa, mengikuti penelitian, mengikuti studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Dengan adanya Kampus Merdeka ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman yang kontekstual di lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru, di mana setiap mahasiswa S1 dan diploma mempunyai hak selama 3 semester. 1 semester mengambil matkul di luar prodinya, dan 2 semester kuliah di lapangan. Oleh karena itu, mata kuliah yang berada di posisi pengerjaannya di lapangan itu sangat strategis untuk kurikulum Kampus Merdeka ini. Ada 4 pokok program belajar yang kita ketahui. Nah, salah satu student mobility ada pada kebijakan keempat, yaitu kebijakan keempat dalam Merdeka Belajar, yakni hak belajar 3 semester di luar program studi.
Kalau kata Kelly pada tahun 2019, yakni a curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. Yang berarti kurikulum secara luas didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman siswa yang terjadi di dalam proses pendidikan. Cara untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di dalam bidang pemetaan pada era new normal saat ini dapat kita lihat dalam bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang dimana dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi pertukaran pelajar. Saat ini, pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri. Tetapi, sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Tujuan pertukaran pelajar antara lain, 1. Belajar lintas kampus baik dalam maupun di luar negeri. Tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Kebinekaan Tunggal Ika akan semakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Beberapa bentuk kegiatan belajar dalam rangka pertukaran pelajar. Yang pertama, ada pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk pada mata kuliah pilihan. Nah, di sini contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama ada desain produk. Nah, di sini dalam prodi desain produk ada capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai. Untuk menunjang CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini, kita membutuhkan prodi lain seperti akuntansi, manajemen, dan komunikasi, tetapi syaratnya pada perguruan tinggi yang sama. Contoh lain, pada prodi teknik sipil di Universitas Jember, misalnya pada capaian pembelajaran lulusan seperti penggambaran peta kontur pada program mata kuliah praktikum pemetaan. Nah, di sini mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah program studi PWK di Universitas Jember untuk menunjang capaian belajar penggambaran peta kontur pada mata kuliah praktikum pemetaan. Nah, kunci utama dalam pertukaran pelajar antar program studi ini, diambil pada perguruan tinggi yang sama. Yang kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini contoh lain pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda yaitu Prodi Teknik Sipil Universitas Jember. Misalnya, kita mempunyai capaian pembelajaran lulusan pengukuran secara vertikal pada mata kuliah praktikum pemetaan. Nah, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah ilmu ukur tanah di program studi Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada. Sama-sama program studi Teknik Sipil, tetapi pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini contohnya ada program studi teknik industri di perguruan tinggi A. Kita bisa mengambil
program studi lain seperti energi dan mesin pertanian di perguruan tinggi B. Ini bisa dilihat contoh lain, ada mahasiswa yang melakukan studi di program studi teknik sipil di Universitas Jember. Sebagai mahasiswa yang bersangkutan, dapat mengambil program studi geodesi di Universitas Gadjah Mada. Next, tidak hanya dilihat dari kebijakan menteri, tetapi kita juga harus lihat apa yang ada di sekitar kita. Tantangan besar yang dihadapi perguruan tinggi selama COVID ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga dunia. Selain itu, dunia berubah sangat cepat dikarenakan perkembangan teknologi yang cukup pesat, yaitu perkembangan ke arah industri 4.0. Sebagai mahasiswa teknik sipil, harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Oleh karena itu, maka seluruh tingkatan pendidikan kita harus memikirkan hal ini karena lulusan kita dituntut untuk menghadapi tantangan revolusi industri keempat dan society kelima. Di abad 21 ini, orang-orang sering membicarakan tentang revolusi industri keempat dan society kelima. Nah, selanjutnya di sini ada edukasi ke-1 sampai edukasi ke-4. Bisa kalian lihat di sebelah kiri. Nah, metode yang kita gunakan sekarang adalah learning on hand proses pembelajaran digital dengan memanfaatkan smartphone yang merupakan hasil integrasi sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran lintas waktu dan ruang. Saat ini, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berakibat pada terhambatnya proses pembangunan yang dikarenakan perubahan alokasi kegiatan pembangunan serta anggaran yang difokuskan pada penanggulangan wabah yang sedang melanda di dunia saat ini dan bertransisi ke new normal era. Sebelum kita melakukan pembangunan, pastinya kita melakukan pengukuran pemetaan yang di mana ada interaksi orang banyak di sana. Tentunya hal ini menjadi sorotan dalam melakukan proses pembangunan. Seperti yang Bapak Jokowi bilang bahwa mari kita belajar berdamai dengan COVID-19. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjaga diri agar tidak terkena COVID-19. Memang sulit melakukan aktivitas pada saat pandemi COVID-19, apalagi pada saat mata kuliah praktikum pemetaan seperti sekarang ini. Aktivitas daring yang dilakukan secara offline ini sudah menjadi rutinitas di akhir 2019 sampai tahun 2020 seperti sekarang. Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, dan tugas-tugas dilakukan secara daring. Kasus virus seperti ini juga sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana kita harus berdamai pada virus yang seperti kita ketahui bahwa virusnya tidak akan hilang. But the show must go on. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Praktikum dengan menggunakan masker, jaga kebersihan, jaga jarak, dan tentunya harus ganti baju dan segera mencuci baju yang telah kita pakai pada saat kita selesai melakukan kegiatan praktikum. Kita harus membiasakan diri untuk melakukan hal-hal tersebut untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.